Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Saudara, kita tahu dosa seksual telah merusak semua dimensi kehidupan. Namun kita yakin dosa seksual bisa dicegah dan perilaku seksual yang kudus bisa kita bangun. Shalom, my name is Luis Bush of Transform World here in Indonesia. One of the great challenges of our time is sexual holiness. Pada saat ini serangan yang luar biasa sedang terjadi kepada banyak keluarga Kristiani. Serangan melalui pornografi di internet yang merambah bisa masuk sampai ke handphone dan sebagainya. Itu amat besar. Orang muda sekarang mengalami tantangan yang amat hebat. Tetapi gereja kita belum siap. Itu sebabnya saudara, kita sebagai pekerja, pemimpin, bahkan hamba-hamba Tuhan, kita perlu mendapat pelatihan khusus. Kita perlu mendapatkan pencerahan khusus. Kita perlu diperlengkapi supaya kita dapat mengerti konsep ini dari segi Alkitab maupun dari segi medis. Kami di Yada Institute mengembangkan Biblical Medic Sexology, suatu kurikulum pendidikan seksual yang mengintegrasikan fakta medis dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dengan cara yang sangat berimbang. Biblical Medic Sexology dikemas dengan presentasi multimedia yang atraktif untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sekaligus mengubah hidup orang yang mempelajarinya. Biblical Medic Sexology kami kembangkan khusus untuk memperlengkapi para pemimpin rohani seperti saudara. Sehingga saudara kita mendapatkan perlengkapan untuk kita melayani gereja dan melayani saudaraku keluarga-keluarga, bahkan anak-anak muda, mempersiapkan anak-anak di rumah tangga saudaraku supaya mampu menjawab kebutuhan yang ada. Jika saudara terbeban untuk berperang melawan dosa seksual pada generasi ini, saya mengundang saudara untuk diperlengkapi dalam National Intensive Course Biblical Medic Sexology yang kedua pada tanggal 8 sampai 11 Oktober tahun 2013 di Jakarta.
Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, Ya. selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi dalam acara yang pastinya akan merupakan kehidupan Anda, New Life. Ya, apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, siaran New Life hadir setiap Jumat pukul Ya. 11 malam. Jangan pernah lewatkan karena setiap Jumat kami akan mengangkat tema-tema yang luar biasa yang memberikan nilai-nilai dalam kehidupan kita, dan kita bisa saling curhat, kita bisa Ya. saling tanya jawab buat permasalahan yang sedang kita alami. Ya pemirsa, selain siaran New Life ada di Batam TV disiarkan setiap hari Jumat. Ya. Siaran New Life juga ada layanan konseling pemirsa. Jadi pemirsa yang mau konsultasi langsung atau bertemu langsung dengan narasumber kami Ya. untuk membahas permasalahan Anda bisa telepon di 0819 081 74 kali 1. Dan semua layanan diberikan New Life free, Free, gratis, dan cuma-cuma. Ya, pemirsa, setiap orang pasti menginginkan namanya sebuah kesuksesan. Benar. Tapi kesuksesan yang seperti apakah yang kita inginkan? Iya, bahkan saat orang berpikiran seseorang itu udah sukses, tapi dia merasa bahwa aku belum sukses dan merasa tidak pernah puas ya dengan keberhasilannya. Ya, betul sekali. Ataupun kita sering mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi kita menginginkan namanya sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya? Ya, pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Ya, karena itu pemirsa, jangan lewatkan Sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan masa depan yang baik dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kami mengangkat tema Kesuksesan versus kegagalan. Ya, siaran ini kami kemas secara langsung dari Ya. Batam TV. Jadi pemirsa bisa curhat. Kami membuka layanan SMS. Pemirsa bisa menghubungi di 0819 081 74 kali 1. Ya. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang sudah Ya. tidak asing lagi buat pemirsa. Ya, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo. Selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah, dan selamat malam Bu Dita. Selamat malam, Pak. Ya, Kok lemes sekali? Belum giliran ya Oh, belum soalnya. giliran. Oke. Disimpan. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Hengki, Selamat malam. selamat malam juga Pak Malam, Susilo, Bu. dan selamat malam juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang tetap setia menyaksikan acara New Life pada malam hari ini. tenaga dalamnya belum keluar. Habis ini. Oh iya. Tenang. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Kompak. Oke. Nah, ini kenapa Pak? Kesuksesan versus kegagalan malam hari ini kita mengangkat tema itu. Ya, kalau kita bicara tentang kesuksesan dan kegagalan, ini merupakan topik yang sangat menarik. Iya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa aku pengen sukses, tapi kenapa yang ada di depanku selalu mengalami kegagalan-kegagalan? Dan Iya. setiap orang pasti ingin sukses. Betul sekali. Kesuksesan bagaimanakah yang ingin diraih oleh orang? Sebenarnya kalau kita lihat sederhana, kita bisa bangun pagi, kita bisa bernafas, kita sukses bernafas loh. Betul. Iya. Ya Betul, kan? Pak. Jadi kesuksesan kita harus melihat dari sisi mana dulu ini kan ya. Kadang orang cuma berpikir bahwa oh saya sukses kalau duit banyak, kaya, punya jabatan, punya pasangan yang ideal dan segala sesuatunya. Ya. Ya. Banyak orang mengukur kesuksesan dari hanya sekedar materi, dari apa yang kelihatan oleh mata. Ya. Padahal kesuksesan itu bukan hanya kesuksesan secara materi, tapi kesuksesan juga secara batin. Dan Iya. bahkan yang lebih penting lagi, kepastian nanti setelah kematian. Itu yang paling penting. Apa Betul. arti hidup kita itu akan sangat mempengaruhi setelah kematian. Apa yang kita lakukan selama hidup akan mempengaruhi setelah kematian nanti. Dan yang menariknya setelah saya merenungkan tentang kesuksesan dan kegagalan, ternyata kesuksesan dan kegagalan perbedaannya hanya sangat tipis, Bu. Ya, Hanya sejauh apa yang dipercayai. betul. Kalau kita percaya bahwa kita adalah orang yang sukses, maka kita akan bertindak untuk menjadi orang yang sukses. Ya. Tapi kalau kita percaya, contohnya begini, saya mulai usaha dan gagal, dan saya percaya bahwa ya sudah, memang saya orang yang gagal. Saya Maka- orang yang ditakdirkan untuk gagal. Ya, nasib gitu kan katanya kan. Nasib. Iya. Sehingga dia tidak akan bertindak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menerima saya orang yang gagal. Tapi kalau dia berkata saya orang yang sukses, oh kegagalan hanya bagian dari hidup. Pasti dia akan terus berjuang terus menerus. Ya. Ya, kami masih tunggu SMS-nya dari pemirsa. Bila pemirsa pada malam hari ini mungkin Anda merasa bingung apa sih sukses atau apa sih arti kegagalan, pemirsa bisa curhat kepada kami
dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya. Ya, tadi kan sempat disinggung bahwa perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan hanya di masalah kepercayaan. Nah, Diawali. diawali Bukan dari hanya masalah kepercayaan saja, kan tindakan, lingkungan, semua kan mempengaruhi juga. Iya. Awali dari kepercayaan yang benar. Ya. Tapi kan setiap orang pasti tidak ingin gagal ya Pak ya. Betul. Pasti orang pengen sukses gitu kan. Tapi kenapa kenyataannya walaupun mungkin mereka sudah percaya tapi kenyataannya masih tetap gagal. Kenapa bisa seperti itu tuh Bu? Silakan Iya. Bu. Karena hanya sekedar menginginkan itu beda dengan kita mempercayai ya. Kita menyadari atau Betul. tidak bahwa kita adalah benar-benar orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sukses. Kita mungkin banyak ya, saya yakin dan percaya kalau kita survei dari 100 orang, berapa banyak orang yang mengharapkan dan menginginkan kesuksesan. Saya percaya dari 100 orang itu, 100-100-nya ingin sukses. Ya. Tetapi ketika kita bertanya lebih dalam, lebih jauh lagi kita bertanya kepada orang tersebut, menurut Anda saat ini, apakah menurut Anda adalah orang sukses atau tidak? Saya rasa tidak sampai 50% dari mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses. Padahal sebenarnya faktanya adalah setiap kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang sempurna. Ya. Setiap kita tidak ada satu orang pun dari kita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang gagal. Sebagai pribadi yang produk yang cacat. Tuhan tidak pernah menciptakan produk yang cacat. Bahkan orang cacat sekalipun, saya melihat fakta di lapangan betapa banyaknya orang cacat di luar sana justru bisa mencengangkan banyak orang yang secara fisik normal. Karena apa? Karena dari meskipun tubuh mereka mungkin memiliki keterbatasan secara fisik, tetapi ternyata mereka memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dari dalam batin mereka. Menjadi Sehingga inspirasi, kekuatan ya. itu justru bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang lain, orang-orang yang mungkin memiliki fisik yang lengkap tetapi ternyata memiliki kekurangan atau keterbatasan dari bagaimana mereka menilai dirinya. Jadi keinginan dengan kepercayaan itu berbeda. Mungkin banyak orang yang menginginkan keberhasilan, tetapi tidak banyak orang yang menyadari siapa mereka sebenarnya. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang dalam segala hal. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa mereka memiliki potensi yang begitu luar biasa di dalam diri mereka. Yang mana potensi ini tidak pernah bisa dimiliki oleh orang lain. Setiap kita diciptakan secara unik, betul ya? Bahkan kalau dilihat sidik jari kita tidak ada yang sama. Sidik jari orang yang kembar sekalipun, walaupun mungkin secara wajah, secara fisik mereka kelihatannya identik. Tetapi ketika diteliti lebih jauh gitu, sidik jari mereka ternyata memiliki perbedaan. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan begitu spesial, dengan begitu luar biasa, dengan begitu unik. Sehingga setiap kita ini sebenarnya punya potensi yang begitu besar. Yang kalau dikembangkan ini sebenarnya bisa memiliki kekuatan yang sangat powerful. Nah di sana, karena tidak memiliki kesadaran itu salah satu penyebabnya. Dan orang yang percaya pasti bertindak. Betul, ya. Kalau Karena orang tidak yang- percaya, bagaimana mau bertindak? Betul. Seperti Kalau orang yang hanya menginginkan, hanya mengkaya, dia belum tentu bertindak. Betul. Tapi kalau orang percaya dia akan sukses, dia adalah orang yang sukses, dia akan bertindak. Dia akan berjuang untuk meraih siapa dia gitu. Betul. Karena percayaan yang dia miliki itu, karena apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai mempengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan secara otomatis akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ya. Badai sebesar apapun, kalau dia percaya bahwa dia bisa sukses dalam bidang itu, dia akan terjang itu badai. Betul sekali. Tapi kalau orang yang cuman khayal, begitu lihat masalah yang sangat kecil, dia langsung stop. Rasanya saya nggak mampu langsung. Kenapa? Karena hanya sekedar khayalan, hanya sekedar keinginan. Ya. Dan ini pergaulan juga penting ya Pak ya. Betul sekali. Memegang peranan yang sangat penting karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis, sehari-hari mendengar kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat keberhasilan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau kita mah hidupnya begini-begini aja, tanpa kita sadari pola pikir yang negatif seperti itu bisa terseberangkan. BBM naik, matilah kita gitu kan. Yang dipikirkan matinya. Yang serem-serem ya. Justru pikirkan bagaimana caranya menyiasatinya kan gitu kan ya. Mengatasinya, mengatur keuangan dengan baik, mengelola keuangan, membuat pembukuan, meningkatkan income dan seterusnya. Bukan langsung BBM naik, aduh mati mah. Penghasilan kita cuma segini, nggak bisa lagi dan segala macam. Nah,
Terus kalau pemirsa di rumah berkata gini, saya pengen sukses, tapi kok gagal, saya coba lagi gagal. Nah, terus gimana Pak cara menyikapi kegagalan itu Pak? Apa yang harus dilakukan Pak? Begini, banyak orang menetapkan standar kesuksesannya bukan pada apa yang dia yakinin. Banyak orang menetapkan standar kesuksesannya karena ikut seminar mungkin. Nah, ikut seminar motivasi. Anda bisa meraih kesuksesan, income Anda per bulan misalkan 100 juta misalkan. Saya bisa, ini buktinya rekening saya begini kan ya. Income-nya mungkin 200 juta atau 300 juta. Kan kalau pembicara kan pasti income-nya harus yang tinggi-tinggi gitu kan ya. Sehingga memotivasi orang. Nah, pendengar ini langsung berambisi dia. Berambisi, wah saya harus bisa seperti gitu. Nah, kalau ukuran kesuksesannya itu berasal dari orang lain bukan dari dirinya, dia akan mengalami kegagalan dan mengalami down dan bahkan mengalami frustasi. Kenapa? Karena motivasi dari orang berbeda dan kita. Kelebihan dari orang tersebut berbeda dengan kelebihan kita. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua dengan berkata, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Saya bisa, Anda pasti bisa. Nggak bisa. Semua orang punya talenta masing-masing, fungsi masing-masing. Pesan saya buat kita yang merasa kita ini mengalami kegagalan, coba mulai melihat hal-hal apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bisa bernafas, kita diberikan kesehatan, kita bisa makan, masih makan dengan sempurna saja, itu sudah anugerah dari Tuhan loh. Kalau nggak percaya pergi ke ruang UGD gitu ya, orang-orang yang lagi membutuhkan penanganan darurat atau orang-orang yang makannya harus lewat infus dan segala macam. Coba mulai bersyukur, miliki hati yang bergembira, hati yang bisa melihat hal-hal yang positif, atau lebih tepatnya saya berkata hal-hal yang benar dalam hidup ini sehingga kita bisa gembira. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bergembira itu umurnya lebih panjang daripada orang yang kurang bergembira. Dan ini benar-benar penelitian dilakukan di sebuah tempat biarawati. Mereka punya makanan yang sama, kebiasaan yang sama, bangun tidur jamnya semua sama. Kemudian pokoknya diperlakukan semuanya sama karena dia kan biarawati itu kan seperti sebuah asrama. Dari autobiografi orang-orang yang tinggal di sana, dia mati. Di sana kan dari tulisan mereka, apa yang mereka ceritakan selama mereka tinggal di sana, didapati ada sekelompok orang yang hatinya itu gembira. Mereka tinggal di sana dengan sukacita, dengan happy, bahagia. Di satu sisi lain ada orang-orang yang tinggal di sana. Memang mereka tinggal di sana, cuma mereka seperti ada satu beban dalam hidupnya. Aku harus lakukan ini untuk Tuhan. Aku harus lakukan ini untuk Tuhan. Nah, diamati ternyata orang-orang yang bergembira, 90% dari mereka mencapai umur 85 tahun. 90%. Sementara orang-orang yang kurang bergembira, kurang happy gitu ya istilahnya, dia hanya yang mencapai umur 85% hanya 34%. Yang mencapai umur 85 tahun hanya 34%. Jadi perbedaannya sangat mencolok. Makanya 35% dengan 90%. Orang-orang yang happy itu bisa membuat umur lebih panjang. Bahasa kasarnya di sana. Memang umur di tangan Tuhan, kita nggak bisa ngatur. Cuman kesehatan mungkin Pak ya. Kegembiraan itu membuat orang lebih suka sama kita. Banyak orang begini, aku pengen sukses, yang ada dalam pikirannya stres. Aduh stres, gimana caranya supaya sukses? Dia nggak bisa melihat kelebihan pada dirinya. Begitu ada pengusaha mau deket sama dia, sudah ikut stres. Kalau Hengki ketemu orang stres, ikut stres nggak? Enggak ya? Oh, ya. Yakin, besok kita stres deket-deket dia. Nanti perlu kita coba gitu ya. Suka nggak ketemu dengan orang stres? Suka ya? Terus apa yang dirasakan waktu ketemu orang stres? Ya berbagi aja supaya dia tidak mengalami stres. Kalau bisa kita bisa jadi jawaban buat mereka. Maksudnya memotivasi, kasih support seperti itu Pak. Kalau yang kondisi normal, ya. Pada umumnya kalau saya pribadi ketemu orang yang stres, saya ikut merasakan dia stres. Capek rasanya. Kadang hidup ini merasa gimana ya? Kita jadi ikut ke bawah kepikiran apa yang dia rasakan, apa yang dia alamin gitu. Betul. Kalau Hengki mungkin agak sedikit kelainan gitu ya. Empati ada lah. Iya. Oke. Jadi waktu kita ketemu dengan orang stres, kalau saya pribadi ya,
ketemu orang stres, dikit-dikit gopoh, dikit-dikit panik gitu ya, dia stres. Aduh, saya bilang, cobalah tenang dulu. Karena kalau orang gak bisa tenang, dia akan mengalami problem dalam hidupnya. Dan kita juga jadi gak enak. Kalau saya pribadi gak enak kalau kerja dengan orang yang stres terus. Saya pribadi gak enak. Saya lebih suka dengan orang yang kerja teratur, yang punya visi, punya tujuan, pembagian tugas dengan jelas. Oke. Nah, ini gimana Pak kalau misalnya ada orang yang sudah rajin berdoa gitu kan, sudah rajin bekerja, sudah rajin berpuasa, tapi kok hidupnya belum berhasil juga. Kenapa sih? Padahal kan dia melakukan itu supaya dia sukses gitu, tapi kok masih belum bisa berhasil. Kalau Kenapa bisa rajin puasa kelihatannya yang kurus yang menjawab. Ibu rajin puasa. Iya, sebenarnya sih itu tergantung ya nih ya, tergantung dari apa sih ukuran keberhasilan itu sendiri gitu. Karena banyak orang yang menaruh ukuran keberhasilan itu berdasarkan apa kata orang tentang keberhasilan. Oh, kata leluhur saya nih, kalau orang yang berhasil itu artinya orang yang berduit. Artinya orang yang punya semuanya serba pribadi gitu. Mobil pribadi, rumah pribadi, kepribadiannya kuat katanya. Padahal sebenarnya apakah memang benar-benar itu ukuran kesuksesan? Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Berapa banyak orang di luar sana yang kaya raya, punya harta berlimpah, tetapi ternyata kehidupan rumah tangganya tidak bahagia. Tadi saya juga baru dengar kabar dari narasumber yang terpercaya ya, ada seorang artis di luar negeri sana yang begitu terkenal, artis India katanya. Begitu terkenal, begitu cantik, luar biasa, usianya masih sangat muda, ternyata memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak semestinya gitu, dengan mengakhiri nyawanya gitu. Jadi apakah di sana ukuran kesuksesan? Kata orang kalau nggak kaya ya paling nggak cantik, kalau nggak atau ganteng gitu ya kalau cowok. Atau kalau nggak kaya, nggak cantik, nggak ganteng, ya paling nggak pintar, paling nggak harus ada yang bisa dibanggakan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih jauh kita telusuri, berapa banyak orang-orang di luar sana yang memiliki hal-hal ini, tetapi ternyata toh kehidupannya tidak mengalami kebahagiaan. Jadi sebenarnya kesuksesan itu sendiri seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan. Kesuksesan itu dimulai dari hal sederhana saja. Kita menyadari bahwa kalaupun kita masih bisa bangun di pagi hari, kita masih bisa diberi nafas kehidupan, kita masih bisa makan dengan sempurna gitu ya, metabolisme tubuh kita masih berfungsi dengan baik, itu adalah sebuah kesuksesan gitu. Dan dengan kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang memang orang yang sukses, Tuhan ciptakan dengan memiliki potensi yang luar biasa, dan potensi kita ini bisa bermanfaat untuk membangun orang lain, juga membangun diri kita sendiri. Dengan kesadaran seperti itu sebenarnya kita adalah orang-orang yang kaya loh sebenarnya gitu. Karena ukuran kekayaan itu tadi bukan diukur dari seberapa banyaknya materi yang kita miliki. Seperti itu. Tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan untuk orang lain. Dan memberikan di sini tidak harus memberi berupa uang ya, karena orang seringnya mengidentikan pemberian itu harus melulu berupa uang. Padahal sebenarnya dengan kita memberikan support kepada orang lain, kita memberikan dukungan, kita memberikan semangat bagi orang yang lemah, kita bisa memberikan senyuman di tengah-tengah orang yang sedang mengalami kesedihan atau sedang patah semangat gitu ya, kita memberikan senyuman, itu adalah sebenarnya sebuah pertolongan yang begitu luar biasa, seperti itu. Tadi sempat disinggung ada dukungan. Kita bisa nggak kita memperoleh keberhasilan tapi lingkungan tidak mendukung? Maksudnya tempat kerja, teman nggak mendukung gitu, bisa nggak kita meraih keberhasilan? Ya, silakan. Jagoan yang jawab. Saya minum dulu, Bu. Yang pasti keberhasilan tidak 100% dipengaruhi oleh lingkungan. Betul. Keberhasilan dimulai dari keputusan yang benar dalam hidup kita. Apa yang kita percayain itu akan mempengaruhi keberhasilan. Memang lingkungan memicu pergaulan yang baik, gitu kan, membuat kita lebih termotivasi. Bukan berarti lingkungan tidak perlu ya. Tapi kalau ada lingkungan yang memang kita seringkali berkata, oh ini karena lingkungan saya mengganjal saya. Justru itulah kalau Tuhan kasih kita masalah, berarti Tuhan sudah kasih kita kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Karena banyak orang-orang yang sukses itu lingkungannya tidak mendukung, gitu kan ya. Tapi memang ada sekelompok orang kecil yang memberikan motivasi kepada dia, gitu. Ada, kalau misalkan lingkungan secara umum misalkan di satu daerah tidak mendukung, tapi dia punya teman-teman di kota lain, kamu bisa. Tuhan tahu kamu di sana untuk kamu menjadi berhasil dan seterusnya.
ada pemicu yang menjadi motivasi dia untuk membangkitkan semangat. Nah itu bisa. Tapi kalau kita menyalahkan lingkungan, ya karena lingkungan saya nggak bisa sukses, saya rasa kurang tepat juga. Justru orang-orang sukses adalah orang-orang yang berhasil mengatasi lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, itu akan lebih mudah lagi. Gitu. Kami masih menunggu SMS-nya pemirsa. Pemirsa bisa menghubungi kami di 0819 081 74 kali 1. Kita ke SMS ada yang sudah masuk dari 4364. Ya, selamat malam Pak Susilo. Saya mau tanya gimana cara kita bisa sukses atau ada tidak tips-tipsnya yang bisa kita lakukan? Langsung tanya jurusnya ini Pak. Saya percaya begini, kesuksesan itu bukan pada saat kita jadi orang kaya. Hanya jadi orang kaya saja maksud saya. Iya. Bukan berarti saya nggak pengen kaya, saya pengen kaya raya, duit saya pengen sebanyak-banyaknya. Saya juga mau Pak. Amin. Dengan satu tujuan, bahwa hidup saya bisa lebih berarti lagi bagi orang lain. Itu tujuan. Kalau saya pengen kaya, tujuan saya ke sana. Bukan kaya, cuman sekedar kaya saja gitu kan. Nah, kenapa? Karena nilai hidup itu yang paling penting. Nah, bagaimana tips-tips untuk kita meraih kesuksesan? Yang pertama, sadari bahwa Tuhan menciptakan kita spesial seperti yang Budita bilang. Bahwa tidak ada seorang pun yang diciptakan untuk gagal. Bahwa kita ini Tuhan sudah berikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan yang melebihi dari kemampuan kita. Karena Dia tahu keterbatasan kita dan kita pasti bisa mengatasi semua persoalan. Nah, di samping kita percaya bahwa Tuhan mau kita menjadi orang yang sukses, yang kedua, kita juga harus punya pola pikir yang benar tentang kesuksesan itu. Kesuksesan bukan hanya sekedar banyak uang, apalagi banyak istri, itu jelas enggak. Sukses itu Pak. Ya kan semuanya banyak katanya, banyak dosa gitu kan jadinya. Ya, bukan hanya sekedar banyak uang, tapi bagaimana hidup kita berarti bagi orang lain. Pola pikirnya harus benar. Betul. Orang yang, contoh misalkan, saya orang yang hidupnya pas-pasan. Ada seseorang lain datang pada saya nawarin, Pak mau nggak hidup enak? Caranya korupsi. Saya kasih jalan dan saya jamin tidak ada yang tahu. Apa yang saya putuskan? Saya memutuskan ikut korupsi atau saya memilih untuk hidup sederhana. Kalau saya memilih untuk hidup sederhana, saya orang yang sukses. Iya. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu keputusan yang tepat. Setiap keputusan tepat yang kita ambil dalam hidup ini, itu adalah sebuah kesuksesan. Keputusan yang kurang tepat yang kita ambil dalam hidup ini, itulah yang bisa memicu atau yang boleh kita sebut dengan kegagalan. Kenapa? Karena kita ini berjalan dengan hati loh. Dengan hati nurani, makanya pola pikirnya harus benar. Kalau pola pikir nggak benar, kita nggak akan pernah bisa sukses. Orang boleh lihat, oh orang itu kaya, ya gitu ya. Tapi itu hasil judi misalkan gitu ya, hasil korupsi. Menurut saya itu bukan sebuah kesuksesan. Orang yang sukses adalah orang yang hidup di dalam prinsip-prinsip yang benar. Orang yang hidup dengan hati nurani yang bersih dalam hidupnya. Itu orang-orang yang sukses. Nah, kemudian bagaimana kita meraih kesuksesan? Karena kita butuh pola pikir yang benar, kita perlu masukan yang benar dong. Makanya tadi Budita katakan lingkungan yang benar, masukan yang benar diperlukan. Sehingga kita mampu mengatasi lingkungan-lingkungan yang tidak benar. Jadi setiap kita ini kan pasti ada lingkungan yang nggak benar, ada lingkungan yang benar. Kita perlu komunitas yang benar, itu yang lebih diperkuat gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, kapasitas diri harus ditingkatkan. Saya nggak bisa dong, oh saya pengen sukses, tapi kerjanya malas-malasan gitu kan ya. Tawarin kerja yang sederhana dulu nggak mau, langsung khayal seandainya saya jadi menteri gitu kan. Mantri jadinya dia. Ya. Kapasitas diri harus ditingkatkan. Dan saran saya kalau kita mau sukses, berikan lebih daripada yang orang minta. Berikan lebih dari yang orang minta ini. Contoh kalau di tempat kerja kita adalah orang yang loyal. Tapi tentunya loyal yang benar ya. Kan ada istri sekretaris pribadi sama sekretaris beneran. Sudah tahu perbedaannya kan? Coba dijelaskan Pak. Jelaskan ya. Supaya pemirsa lebih jelaskan. Kalau Hengki punya sekretaris dan berkata, bos, sudah pagi bos.
Itu sekretaris apa? Menurut Hengki, sekretaris apa tuh? Bos, sudah pagi bos. Sekretaris dekat itu Pak. Itu sekretaris pribadi, maksudnya sekretaris yang nggak benar ya. Kelihatannya loyal tapi caranya nggak benar gitu kan ya. Kalau sekretaris beneran ketemu bos, selamat pagi bos gitu kan. Nggak ada bangunin bosnya gitu dia. Itu sekretaris yang benar. Jadi prinsip hidup yang paling penting lah saya rasa. Kalau kita mau sukses, prinsip hidup. Betul. Dan kalau pemirsa bingung ya, mungkin kok kayaknya lingkungan di sekitar aku nggak ada ya yang positif ya. Rata-rata kebanyakan teman-temanku ngeluh aja, isinya negatif semua. Bingung gitu mesti kemana hari gini cari komunitas yang positif ya. Nah pemirsa, kalau memang pemirsa memiliki pergumulan atau pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan, pemirsa nggak usah khawatir karena pertanyaan itu sama seperti yang dulu saya pernah pertanyakan juga. Kenapa ya kok lingkungan sekitar saya ini kayaknya ucapannya semuanya negatif gitu, cenderungnya tuh membawa saya untuk juga berpikir negatif juga. Nah, saya pingin punya pikiran yang positif, tapi siapa yang bisa ngajarin saya bisa berpikir dengan benar. Nah, kalau pemirsa bingung, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan-sungkan, pemirsa bisa hubungin New Life di nomor yang sama seperti nomor SMS yang tadi sudah disampaikan oleh Ana dan Hengki di 0819 081 74 kali 1. Dan semua layanan yang New Life berikan, semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, dan dijamin kerahasiaannya. Dan kalau pemirsa bertanya-tanya, mana ada sih gitu loh hari gini komunitas yang seperti itu? Pemirsa, kami dulunya adalah kumpulan orang-orang yang pernah mengalami keputusasaan, pernah mengalami hilang pengharapan, kami pernah mengalami kebingungan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami lakukan pada saat kami menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah kebingungan kami itu, kami berjumpa dengan orang-orang yang baik yang mengubah kehidupan kami. Dan karena kami memperoleh bantuan perubahan hidup secara gratis, secara cuma-cuma, makanya kami berkumpul bersama-sama, ingin juga membagikan hal yang sama kepada pemirsa yang ada di rumah yang juga mungkin memiliki permasalahan yang sama seperti yang pernah kami rasakan. Seperti itu. Ya, pemirsa, kami masih menunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Tapi sebelum itu kita break sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Kabar gembira, apakah Anda mengalami beban berat dalam hidup Anda? Ingin mengalami perubahan hidup? Dapatkan jawabannya dalam buku terbaru, Kabar Baik yang Merubah Hidup Anda, yang ditulis oleh Bapak Susilo Susanto. Rahasia perubahan hidup Bapak Susilo dan orang-orang yang bersamanya dapat dibaca dalam buku ini. Dapatkan bukunya di alamat berikut ini. Perubahan hidup, itulah yang diharapkan oleh banyak orang. Mereka menginginkan kebahagiaan, mereka menginginkan kesuksesan, mereka menginginkan hidup yang berkecukupan. Tapi banyak orang tidak menemukan rahasia dari sebuah perubahan hidup. Bertahun-tahun saya melayani orang-orang untuk mengalami perubahan hidup. Dan akhirnya saya menemukan sebuah rahasia dari sebuah perubahan hidup, yaitu kabar baik. Oleh karena itu, bagi Anda yang merindukan sebuah perubahan, Anda yang merindukan sebuah pembaharuan hidup, pemulihan hidup, Anda bisa membacanya dalam buku yang sudah saya tulis yang berjudul Kabar Baik yang Merubah Kehidupan Anda.
Ya, terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya. Kami mau informasikan buat pemirsa bila Anda ingin mendapatkan buku Kabar Baik yang Merubah Kehidupan Anda yang ditulis oleh Pak Susilo langsung, ya pemirsa dapat menelepon di 0819 081 74 kali 1 atau memesan melalui SMS juga boleh. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 0135. Selamat malam Pak, saya mau tanya, untuk sukses itu ada tahapannya. Contoh seperti bayi yang lahir dari tidur, merangkak, berdiri, terus berjalan dan selalu berpikir positif. Gimana menurut Bapak? Iya, gimana Bu? Gimana nah? Intinya sih kalau menurut saya gini ya, setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh penciptanya itu pasti ada tujuannya. Kalau kita ingin tahu apa sih tujuannya handphone ini dibuat gitu ya. Kalau kita mau tahu lebih detailnya, mungkin kalau sekarang kan sudah banyak yang pakai ya, jadi banyak orang bisa tiru. Tetapi dulu waktu belum ada orang yang bisa pakai, kita cuma bisa tahu dari user manualnya satu, sama yang kedua kita tanya sama penciptanya gitu, sama yang bikin. Kira-kira tujuannya nih handphone diciptakan apa sih gitu. Baru akhirnya kita bisa memahami apa sih tujuannya kenapa handphone itu harus dibuat. Nah, handphone ini dikatakan sukses atau tidak sukses, dikatakan sukses atau gagal, ketika apa? Ketika handphone ini bisa memenuhi fungsinya, baru dia dikatakan sebagai benda yang sukses. Ketika dia bisa memenuhi apa yang seharusnya dia lakukan menurut tujuan dari penciptanya. Betul ya? Pada saat dia tidak mampu untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan penciptanya, misalnya handphone ini kan diciptakan untuk bisa nelpon ya. Pada saat tujuan ini belum tercapai, maka handphone ini dikatakan sebagai produk yang gagal. Nah, seperti itu juga sebenarnya hidup kita. Hidup setiap manusia ini diciptakan di muka bumi ini, sebenarnya Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan tujuan Tuhan, tujuan rencana dalam kehidupan kita ini yang mengetahui secara detail, yang mengetahui secara pasti adalah pencipta kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin tahu apa sih tujuan kita, kenapa kita harus ada di dunia ini gitu. Kalau kita ingin mencapai sebuah kesuksesan dalam kehidupan ini, pastikan dulu bahwa kita mengetahui apa sih tujuan Tuhan atas hidup kita. Seperti itu. Dan tujuan Tuhan tentunya pasti adalah sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan itu sifatnya adalah maha baik ya, maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih. Nah, kalau kita menjalankan tujuan dari kehidupan kita ini, pada saat kita menjalankannya, kita tidak memenuhi standar-standar sifat-sifat pencipta kita, maka kita sebenarnya dari situ sudah kelihatan bahwa kita tidak memenuhi standar untuk kesuksesan itu. Seperti tadi yang Pak Susilo sampaikan, kita ingin kaya, tetapi caranya dengan cara yang tidak benar, korupsi gitu ya. Padahal pencipta kita itu maha baik, maha pemurah, jujur, bijaksana gitu ya. Tidak mungkin dari creator, dari pencipta yang begitu sempurna, yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa penuh dengan kebaikan, muncul kemudian sifat yang menyimpang dari itu. Seperti itu. Nah, makanya saya ingin nambahkan dari SMS ini kan dicontohkan bayi yang lahir, tidur, bangun, berdiri, merangkak dan seterusnya. Saya cuma ingin katakan begini, kesuksesan yang besar dalam menyelesaikan visi itu diraih dari kesuksesan yang kita ambil, keputusan yang benar yang kita ambil untuk kita meraih kesuksesan yang besar dalam tanda petik ya, visi. Sebenarnya kita sudah sukses nih, selama kita berada di dalam jalur yang Tuhan mau untuk kita capai. Kita walaupun kita meraih sampai sini, misalkan contohnya sederhana, saya mau ke Singapura, berarti saya harus ngapain? Saya harus ke pelabuhan feri misalkan, Batam Center. Saya sudah sampai feri Batam Center, saya sudah sukses, betul? Sampai sana kan, baru saya harus check in. Nah, saya bayar dan semuanya, saya lakukan proses itu step by step, saya sukses di setiap step by step. Goalnya memang Singapura. Akhirnya saya naik kapal, duduk, baru apakah di kapal saya sudah sukses? Kalau orang bertanya sudah capai goal? Belum, masih di kapal. Tapi apakah saya sukses untuk sedang menuju goal? Iya. Gitu ya. Nah, saya sedang menuju goal dengan kesuksesan. Saya sudah berada di kapal, sudah berada dalam jalur yang tepat. Sampai ke Singapura, saya harus check in. Imigrasi lagi, baru saya masuk. Nah, saya masuk ke Singapura itu baru saya mencapai goal akhir.
gitu ya. Jadi kesuksesan itu, kesuksesan yang goal ini, yang saya masukkan visi itu diraih dari kesuksesan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Jadi misalkan tadi bangun tidur, bernafas, sukses. Nah, karena kita bisa bernafas, kita bisa bekerja, gitu kan ya. Kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Betul. Gitu. Jadi ada tujuan progresif. Nah, kemudian saya ingin menambahkan di sini dan selalu berpikir positif. Bagaimana menurut Bapak kan pertanyaannya? Saya cuma ingin katakan begini, berpikir positif tidak selalu benar. Makanya saya pribadi lebih mengarahkan berpikir benar. Contoh, berpikir positif tidak selalu benar. Saya sering pakai ilustrasi yang mudah. Saya punya pembantu di rumah, saya bilang, Mbak, tolong bersihkan ruang tamu ya, gitu kan ya. Saya mau berangkat kerja, oke. Kata Mbak saya, oke, siap juragan. Wih, manggil saya juragan. Kapan-kapan saya panggil juragan. Apa nih? Juragan bawang. Juragan jengkol. Juragan jengkol. Ya, lanjut Pak. Saya pergi jualan jengkol, karena jualan jengkol gitu kan. Saya pergi, lalu saya pulang. Saya lihat mbak saya ini sedang bersih-bersih. Betul dia sedang bekerja, tapi yang dibersihkan taman. Positif nggak dia bekerjanya? Iya. Positif. Dia bersih-bersih positif nggak? Positif. Tapi tidak tepat. Tidak benar. Kenapa? Karena yang saya inginkan, dia membersihkan ruang tamu. Tapi yang dibersihkan taman. Sekalipun dia tetap bekerja, positif, kelihatannya bersih-bersih. Kalau orang luar lihat, wah rajin sekali mbakmu itu. Hebat dia ya. Positif kan orang lihatnya kan? Tapi bagi saya nggak benar. Karena tidak sesuai dan keinginan. Makanya saya katakan, yang harus kita cari adalah berpikir benar. Kadang orang berpikir positif itu cuman sekedar nafsunya saja. Karena habis ikut seminar, langsung pikirannya khayal kemana-mana, gitu kan. Tapi berpikir benar itu dalam arti berpikirlah, bertindaklah sesuai dengan apa yang kita yakini terlebih dahulu. Keyakinan kita inilah yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Kita ke SMS selanjutnya. Dari 4007, selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya, kenapa setiap saya mau dan mau mulai berusaha untuk sukses dan selalu gagal dan putus di tengah jalan? Jadi saya bingung, baiknya kayak kedepannya gimana gitu. Dari Peno. Ya, Veno ya. Veno, ini segala sesuatunya sih memang diawali dengan pola pikir yang benar, Veno. Karena begini, Veno, kalau kamu di awal mau memulai sesuatu, kamu sudah diliputi dengan bayang-bayang kegagalan seperti yang tadi kamu jelaskan ya. Kenapa ya setiap kali saya mau memulai, kamu tanpa kamu sadari kamu sudah memberikan label tersendiri untuk dirimu bahwa setiap kali itu artinya dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya gitu. Tanpa kamu sadari label itu sudah kamu percayai seperti itu. Sudah membentuk sebuah kepercayaan di dalam benakmu bahwa setiap kali kamu akan berusaha, kamu akan mengalami kegagalan. Dan putus tengah jalan. Dan akan putus di tengah jalan. Nah, kepercayaan yang salah ini akan berakibat perasaan kamu jadi tidak tenang. Sehingga setiap kali kamu memulai sesuatu, kamu diliputi ketakutan-ketakutan itu gitu. Dan pada akhirnya kamu jadi tidak mau bertindak karena khawatir. Nah, begitu ada masalah langsung mengkonfirmasi, mengkonfirmasi bahwa nah kan betul, setiap kali aku mau memulai pasti gagal dan putus di tengah jalan. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah milikilah pola pikir yang benar dulu tentang keberhasilan. Bahwa kamu diciptakan Tuhan spesial, kamu berharga di mata Tuhan. Tidak pernah Tuhan menciptakan seseorang pun yang hidup di dunia ini untuk menjadi orang yang gagal. Tidak. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Miliki kepercayaan yang benar tentang diri kamu dan mulailah mempercayai itu. Karena apa? Kepercayaan yang benar pasti akan mempengaruhi perasaan kamu. Kamu juga pasti akan berperasaan dengan benar gitu. Oh, aku adalah orang yang berhasil. Oh, aku adalah orang yang pasti akan menemui kesuksesan demi kesuksesan di dalam kehidupanku. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang gagal. Tuhan menciptakan aku secara sempurna. Mulai dengan memiliki kepercayaan yang benar, maka itu akan mempengaruhi perasaan kamu dan tanpa kamu sadari itu juga pasti akan mempengaruhi pola tindakan kamu. Karena apa? Orang sukses akan bertindak sesuai dengan apa yang kamu percayai. Dan menurut saya, Anda bukan orang yang gagal,
Iya. Kenapa Anda sedang terus mencoba? Iya, Ya kan? betul. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti berusaha, orang yang berhenti mencoba. Ya. Dan kalau masih bingung, Iya. ya mungkin sebelum lebih jauh, kalau masih bingung, aduh kok kayaknya abstrak ya, kok kurang menjawab secara detail ya apa yang jadi pertanyaanku, gak usah ragu, gak usah sungkan, karena ini kita memang dibatasi oleh durasi ya. Bisa angkat teleponnya, nanti setelah acara ini berakhir bisa hubungin kami, bisa ngobrol langsung, ketemu langsung sama kami, bisa kita janjian nanti di luar siaran, ya. Karena kan tidak diceritakan usahanya apa, kemudian talentanya apa, kesenangannya apa, ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 2078. Gimana solusi kegagalan yang tidak didukung dengan istri, sedangkan saya sudah kompromikan dengan istri tersebut? Dia jawab, mendukung tapi dia tidak ikut menjalankannya. Iya, sebenarnya sih memang kalau untuk membina suatu sebuah usaha gitu ya yang bersama-sama dengan pasangan, memang saya rasa ini langkah awal yang dilakukan sudah baik ya, sudah membangun komunikasi dengan istri. Nah, selain komunikasi juga kemudian bisa ditindaklanjuti dengan komitmen bersama gitu. Jadi buatlah anggaran secara bersama-sama. Dibicarakan bersama-sama, sehingga segala sesuatunya dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Karena saya khawatirnya begini, kadang-kadang rasanya sebagai seorang suami mungkin sudah membicarakan dengan istri, tetapi hanya sebatas membicarakan permukaannya saja mungkin, tetapi detailnya mungkin istrinya tidak dilibatkan, bisa jadi seperti itu. Atau memang ini kan kita kurang tahu juga ya detail seperti apa ya. Sayangnya tidak diceritakan kenapa istrinya tidak mendukung. Iya. Apakah karena istrinya sudah bekerja? Kalau memang istrinya sudah bekerja kan otomatis waktu terbatas. Betul, ya. Jadi tidak mendukung, maksudnya tidak ikut ada menjalankan. faktor-faktor yang lain. Mendukung, cuman tidak ikut menjalankan karena hanya masalah waktu mungkin, atau ada masalah pertimbangan tentu. Anak perlu mungkin, komunikasi perlu komunikasi mungkin. lebih dalam memang. Jadi kita coba ikuti pikirannya istri dulu. Kalau memang harus terjadi pembagian tugas, ya bagi tugas gitu. Dan jangan sampai juga komunikasi ini, kadang gini, kita menganggap ini sebuah komunikasi, padahal sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah dialog satu arah. Jadi kadang gini loh, kita merasa bahwa kita sudah mengkomunikasikan ini, padahal yang namanya komunikasi itu kan seharusnya dua arah ya. Tetapi kadang saya juga masih suka melakukannya dengan suami saya gitu ya, tanpa saya sadari, saya merasa saya sudah mendiskusikan ini gitu, dan saya pikir suami saya setuju dengan keputusan yang saya ambil. Padahal waktu itu dia mengatakan, saya pikir itu sebuah pernyataan dan bukan pertanyaan gitu. Jadi dia mengatakan bahwa saya pikir pada saat itu kamu tidak sedang mengajak saya untuk berdiskusi, tetapi itu adalah sebuah keputusan yang sudah kamu ambil gitu. Jadi komunikasi ini juga sebenarnya ada seni ya dalam berkomunikasi. Bukan berarti ketika kita sudah menyampaikan itu artinya kita sudah berkomunikasi. Tidak. Komunikasi itu artinya dua arah, timbal balik. Apakah memang sudah benar-benar dicapai kesepakatan ini, memang sudah benar-benar sudah dicapai, ataukah hanya jangan-jangan hanya satu arah saja. Seperti itu, ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 4722. Pak, saya Rusdi, mau tanya, pada saat saya sukses, kenapa istri saya selingkuh dan kabur bersama anak saya dan laki-laki itu? Sekarang saya korbankan untuk cinta yang besar buat anak dan istri saya, walaupun saya masih sayang dan mencintainya. Makin parah, saya selama ini ada yang salah. Mungkin jadi tidak jelas pertanyaannya ya. Mungkin fitrah saya selama ini ada yang salah. Mungkin fitrah saya selama ini ada yang salah. Memang dalam hidup ini ya Pak, kita seringkali dihadapkan sebuah keputusan. Secara khusus kalau kita bicara pekerjaan, yang banyak berkaitan adalah antara pekerjaan dan keluarga. Bagaimana gitu membagi waktu. Bagaimana membagi waktu, dan kadang terus terang memang di tempat pekerjaan itu juga melibatkan emosional tertentu ya. Betul. Sehingga kadang terus terang bisa mempengaruhi juga bagaimana kita dalam rumah tangga pada akhirnya gitu. Masalah kantor terbawa. Iya, terbawa. Jadi saya rasa sebenarnya sebelum kita sebenarnya waktu kita rumah tangga suami istri itu sudah mulai ada gejala-gejala, kan kita sebenarnya bisa merasakan nih. Maaf, misalkan komunikasi sama istri kurang,
kemudian hubungan juga kurang. Nah, itu sebenarnya sudah mulai menjadi warning bagi kita sebelum dia pergi dengan laki-laki lain. Atau mungkin ada orang-orang yang memang karena sibuk bekerja atau kerjanya maksudnya baik, berkorban demi keluarga, meninggalkan istri dan anak demi sebuah pekerjaan, demi menafkahi istri dan anak gitu ya. Maksudnya baik karena cinta, tapi caranya yang saya lihat di lapangan banyak yang kurang tepat. Kenapa? Istri belum dipersiapkan, belum diajak sepakat betul-betul dan mengerti dan siap, misalkan oke, suami harus bekerja sebulan sekali baru bisa pulang mungkin gitu kan ya. Belum disiapkan, sudah ditinggal begitu saja. Akhirnya istri yang di rumah mengalami kekosongan, ada pria lain masuk, ya masuklah dia gitu kan ya. Jadi tidak diceritakan secara detail masalahnya, problemnya. Jadi kami hanya bisa menjawab secara sekilas bahwa memang ada dilema antara pekerjaan dan keluarga. Kalau saya secara pribadi, saya pasti lebih prioritas keluarga. Saya nggak mungkin mau terima pekerjaan yang jauh, jauh di sana, yang 3 bulan sekali baru pulang gitu kan, demi keluarga. Kalau saya pribadi lebih enak, saya hidup sederhana, yang penting kumpul semua, istri dan anak. Istri saya cuma satu, istri dan anak, saya perjelas. Dan kalau mungkin pemirsa yang mengirimkan SMS ini mengalami kebingungan ya, apa yang harus dilakukan pada saat-saat krisis seperti ini, karena saya sangat mengerti apa yang Anda rasakan, bahwa kondisi seperti yang saat Anda alami saat ini itu sangat berat ya. Ini kondisi yang sangat tidak mengenakan untuk Anda. Kalau Anda bersedia, Anda bisa menelpon kami setelah acara ini berakhir. Kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa berbagi cerita, Pak. Jadi kita bisa saling menguatkan, begitu ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 0907. Selamat malam. Selamat malam. Saya minta pendapat. Dulu waktu tamatan SMA saya berkeinginan menjadi seorang perawat, dan sampai akhirnya saya menyelesaikannya. Nah, setelah selesai saya bekerja, tapi pekerjaan perawat saya itu nggak betah. Malahan saya suka bisnis jual-jual pakaian, hingga saya sudah males mikir karir saya yang awalnya menjadi perawat, dan sekarang akhirnya saya ragu keduanya. Gimana? Ya, kadang sebuah proses di dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia kok. Bukan kadang ya, saya sangat percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terjadi karena kebetulan gitu. Tetapi kalaupun kita memang ditempatkan di satu tempat tertentu, itu karena memang Tuhan punya tujuan. Bisa jadi kan ketika Anda mengalami profesi sebagai Anda punya pengalaman di bidang perawat gitu ya. Nah, setelah itu Anda berjualan. Nah, kita kan belum tahu nih ke depannya akan seperti apa gitu. Bisa jadi nanti profesi Anda di kedepannya itu melibatkan kedua-duanya. Mungkin Anda terlibat dalam satu organisasi sosial di mana keahlian Anda sebagai seorang perawat itu sangat dibutuhkan, dan di sisi yang lain Anda bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda dari berjualan misalnya seperti itu. Itu bisa saja dilakukan begitu. Jadi saya sih sangat percaya bahwa tidak ada yang sia-sia yang sudah Anda jalani di dalam kehidupan ini, dan tinggal pertajam visi saja. Apa sih yang benar-benar Anda inginkan? Apa sih yang benar-benar menjadi kerinduan di dalam hati Anda, dan cari tujuan itu. Tujuan kenapa Anda harus ada di dunia ini gitu. Dan kalau Anda bingung apa ya tujuannya, kok kayaknya masih sangat-sangat abstrak gitu, Anda bisa hubungin kami, hubungin New Life di nomor 0819081741 setelah acara ini berakhir. Atau kita bisa atur waktu untuk ketemu, mungkin besok hari Sabtu kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa bagi cerita, bagi pengalaman. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 3498. Selamat malam. Saya mau nanya, gimana caranya kita membantu teman yang lagi kesulitan dari hutang rentenir, sedangkan teman saya seorang janda yang ditinggal suami meninggal. Saya juga enggak tega melihat tiap hari dimaki-maki sama rentenir. Sedang saya bingung karena tidak bisa membantu masalah uang karena keadaan saya pas-pasan. Tolong Pak, minta bantuannya. Wah, sangat begini, kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Dan kita hanya bisa menolong sesuai dengan kemampuan kita. Itu prinsip dulu. Kita nggak bisa menolong orang melebihi kapasitas kita.
gitu ya. Misalkan kalau dalam hal ini rentenir bicara tentang uang. Kalau kita nggak punya uang ya kita nggak bisa menolong dengan memberikan uang. Tapi minimal kita bisa mendampingi dia, mensupport dia. Mungkin kalau Anda bisa memberikan makan gitu kan ya. Yang penting kita lihat orangnya. Orangnya prinsip dalam seseorang lepas diri dari utang adalah yang pertama dia harus mengencangkan ikat pinggang, ya kan, mencukupkan kebutuhan dengan penghasilan yang ada. Kalau dia nggak bisa mencukupkan, nah ini dia menjadi problem. Kalau untuk makan saja utang, wah agak mengalami kesulitan. Jadi untuk makan dia harus siap untuk makan sederhana dan tidak boleh ngutang. Itu yang pertama terlebih dahulu. Yang kedua, dia harus berhenti berutang. Kalau dia tidak berhenti berutang, percayalah hutangnya tidak akan pernah selesai. Sekalipun dia ketemu dengan orang yang konglomerat yang bayarkan dia, hutangnya lunas, lalu dia akan berutang lagi. Ini prinsip. Yang ketiga, dia harus bisa belajar mengelola keuangannya yang apa adanya itu dengan baik. Minimal untuk bertahan hidupnya dia. Kalau dia ada urusan sama rentenir atau sama bank, bisa minta jangan sampai utangnya itu dibungakan lagi. Itu kan ada ya. Supaya utangnya tidak dibungakan lagi karena memang ketidaksanggupan. Yang keempat, dia harus berusaha meningkatkan income. Bagaimana caranya? Cari pekerjaan yang benar supaya penghasilan bertambah. Pikirkan ide-ide dan jangan lari. Kalau lari ini dia menjadi masalah ya. Saya lihat orang-orang rentenir itu kalau kita lari itu menjadi masalah. Tapi kalau kita bertanya, iya memang kita dimaki-maki, kita disalah-salahin, iya. Tapi ada baiknya kita datang kantornya menjelaskan bahwa memang kita benar-benar tidak sanggup, gitu kan ya. Minta tolong utangnya jangan dibungakan, saya pasti bayar utangnya, gitu. Jadi ada bentuk pertanggungan jawab juga yang jelas. Ya. Ada taman. Ada kantornya ya Pak rentenir? Saya baru tahu. Maksudnya rumahnya kan ada yang dengan koperasi, gitu. Ada dengan bank, gitu loh. Ya, kita ke segmen selanjutnya dari 9160. Sebenarnya gimana cara kita agar yakin kalau kita pasti sukses? Karena selama ini saya nggak pernah ngerasa yakin kalau saya akan sukses. Nah, ini gimana? Dimulai dari sebuah kepercayaan, dimulai dari sebuah keyakinan. Mulailah dengan gini, kadang-kadang gini, dulu saya juga mengalami pertanyaan ini, gimana mau percaya gitu, kok kayaknya kenyataannya tidak sesuai gitu. Caranya yang paling simpel untuk mengembangkan kepercayaan kita itu adalah dengan cara sering mendengarkan perkataan-perkataan yang benar. Kalau kita sering memperkatakan perkataan yang benar, sehingga pada akhirnya kita juga jadi mendengar ya. Jadi dari memperkatakan perkataan yang benar, kita mendengar perkataan yang benar, dari situlah kemudian kepercayaan akan timbul, gitu. Jadi kalau gimana caranya supaya bisa percaya? Simple, dimulai dari bangun pagi hari, mulai ngaca, mulai katakan, kamu adalah orang yang sukses, kamu adalah orang yang berhasil, apapun yang tanganmu pegang, itu akan menjadi berhasil. Kemanapun kaki kamu melangkah, berkat Tuhan akan mengikuti kamu. Mulai perkatakan itu siang dan malam, dan Anda akan kaget dan terheran-heran, oh ternyata saya sudah percaya ya bahwa saya ini adalah orang yang sukses. Dan kepercayaan yang benar itu akan mempengaruhi perasaan kita jadi benar, kita tanpa kita sadari kita jadi orang yang lebih ceria, tanpa kita sadari kita jadi orang yang lebih antusias, lebih bersemangat, ketemu sama orang kita jadi kepikiran untuk kira-kira ada peluang apa lagi gitu ya. Kita jadi orang yang menyenangkan untuk dijumpai oleh orang lain, dan tanpa kita sadari tindakan yang kita lakukan itu juga adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh orang-orang yang sukses. Seperti itu. Nanti ngaca ketawa sendiri boleh? Boleh, di awal saya juga gitu merasa aneh gitu kan. Bener gak sih gitu. Cuman gini, model begini. Model gini bener gak sih bisa sukses gitu. Cuma saya berpikir gini ya, itu adalah tips yang sangat simpel, yang sangat sederhana, yang sebenarnya sangat bisa dilakukan oleh siapapun tanpa biaya sedikit pun gitu loh. Jadi kalaupun misalnya itu gagal, kita tuh nggak rugi apa-apa. Tapi kalau misalnya itu berhasil, keuntungan kita kan luar biasa gitu. Saya sudah mencobanya dan itu berhasil. Dan saya banyak membaca-baca literatur ya. Saya baca buku-buku orang-orang sukses. Ternyata mereka juga dimulai dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi sudah ada beberapa testimoni yang saya pelajari juga ternyata berhasil gitu loh. Jadi kalau mereka bisa mengalami itu dan mereka bisa mengalami keberhasilan dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Saya juga mencobanya dan saya mengalaminya. Mungkin tidak ada salahnya juga kalau Anda mencobanya. Saya ingin menambahkan begini.
bagaimana Anda melihat Tuhan, Ya. Anda akan bisa melihat kesuksesan. Betul. Saya melihat Tuhan itu adalah seperti seorang bapak yang baik Ya. kepada saya. Kalau saya sama anak saya aja baik dan saya pingin anak saya sukses, saya percaya Tuhan pingin saya sukses. Betul. Makanya saya percaya saya orang yang sukses. Ya. Ya. Ya, SMS selanjutnya. SMS terakhir. Ya. Dari 9034. Selamat malam Pak Susilo, nama malam. saya Vicky. Saya tanya Pak, apakah Bapak merasa sekarang Bapak sudah mencapai kesuksesan itu? Lalu bagaimana Bapak melewati keputusasaan sebelum meraih kesuksesan? Lalu bagaimana ketika seorang mencapai kesuksesan itu hanya sendirian, tanpa dorongan dari siapapun? Apakah akan dapat meraihnya? Terima kasih. Ya. Silahkan Pak Susilo. Terima kasih. Kak, buat Pak Vicky begini. Kalau ditanya apakah saya sudah mencapai goal, belum. Tapi kalau ditanya apakah saya merasa saya sudah sukses, iya. Kenapa? Karena saya sedang berjalan dalam visi yang Tuhan beri dalam hidup saya. Mencapai goal itu. Mencapai visinya selesai semua? Belum. Cuman step by step seperti yang tadi loh. Sampai Singapurnya belum. Ya saya sudah di kapalnya, sedang menuju ke Singapurnya gitu loh. Nah, jadi kalau bicara tentang goal belum, tapi kalau bicara tentang kesuksesan saya merasa diri saya sudah sukses sampai saat ini gitu kan ya. Tapi masih ada visi yang harus dicapai. Kemudian bagaimana melewati keputusasaan sebelum meraih kesuksesan. Saya percaya bahwa tidak ada keputusasaan dalam hidup saya karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Orang yang putus asa karena dia melihat dirinya, melihat ketidakmampuan dirinya. Orang yang putus asa adalah orang yang melihat keadaan yang buruk sehingga dia berpikir tidak mungkin menemukan jalan keluar. Nah, bagi saya tidak melihat keadaan dan kemampuan diri saya. Saya percaya, saya selalu melihat Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna dan Dia menyertai saya. Dan kalau Dia memberikan tugas kepada saya pasti mampu melakukannya. Gitu ya. Memang ada saat-saat sulit, saat-saat saya merasa seorang diri. Waktu saya memulai awal terasa, aduh Tuhan kenapa ini terjadi? Kadang-kadang terasa seperti gitu. Tapi karena kita melihat Tuhan dengan benar, kita mampu melalui semua persoalan-persoalan yang ada. Waktu merasa saat sendirian, ya syukurnya saya sudah menikah. Jadi ada istri yang masih mendampingi. Jadi tidak terlalu sendiri. Kadang yang paling berat adalah pada saat istri yang kurang sependapat sama saya. Itu saat-saat yang berat biasanya. Contoh waktu saya mau pindah dari Surabaya ke Batam, kemudian bagaimana saya mengimpartasi visi kepada istri, lalu saya membuat keputusan yang agak gila lagi. Saya sudah dalam posisi yang enak, penghasilan oke, kemudian sudah enak lah tidur hotel bintang 5, bisa sebulan sekali 2 kali gitu kan ya. Saya membuat keputusan untuk mengundurkan diri dan memulai dari nol dengan karena satu beban dalam hati saya. Dan memang waktu saya mengundurkan diri tidak banyak yang mendukung. Ada sepasang suami istri, lalu ketemu Bu Dita, kami bersama-sama mulai di sana, Bu Dita sekeluarga dan waktu itu kita memulainya belum ada apa-apa juga Bu ya. Belum ada dan akhirnya berdirilah New Life. Jadi kalau mau tahu sejarahnya New Life ini seru sekali. Mungkin kalau ketemu lebih enak. Kalau mau lihat Bu Dita waktu itu latihan pipinya kemerah-merahan ya hanya saya yang sempat. Oh, saya dan anak-anak saya yang sempat lihat. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Hanya sesaat saja kita sendirian. Jadi walaupun mungkin merasa pada saat seorang diri kita harus bagaimana, Pak, sadarlah bahwa Bapak tuh nggak pernah sendirian. Meskipun kadang kita merasa kita secara fisik kita sendirian, sebenarnya Tuhan tuh selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan sebenarnya Dia selalu berada di sisi kita dan Dia menanyakan, anakku, kamu butuh bantuanku. Tetapi kadang kita tidak menyadari kehadiran Tuhan ada di sisi kita. Dan saya percaya Anda menyaksikan, kalau Anda merasa sendirian, Anda berpikir, Tuhan kenapa aku sendirian? Bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini. Ini salah satu bentuk nyata bahwa Tuhan tidak ingin Anda sendirian. Anda bisa telepon, apa yang menjadi visi Anda ceritakan, kita berikan dukungan, semangat bersama. Dan saya percaya sesuatu yang besar sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan akan terus terjadi. Dan Anda dan saya dan kita semua akan melihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir benar, bertindak dengan benar bersama-sama. Semangat sekali, tapi waktu Pak ini yang memisahkan terakhir ternyata ini. Ya mungkin ada tips sedikit yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah. Iya, kalau dari saya
ketika kita berfokus pada diri kita sendiri, seringkali kita melihat keputusasaan, seringkali kita melihat kelemahan, seringkali kita melihat kegagalan, seringkali kita menyaksikan apakah model seperti gini bisa sukses ya gitu. Tetapi kalau ketika kita berfokus pada Tuhan yang menciptakan kita, Dia menciptakan kita secara sempurna. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia adalah Tuhan yang merencanakan rancangan yang penuh dengan pengharapan untuk setiap kita. Kita akan menemukan kekuatan, kita akan menemukan kepastian bahwa kita akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan di dalam kehidupan kita. Karena hari depan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, dari Pak Susilo. Saya satu kalimat saja. Ya. Bu Tita kan sudah panjang. Ya. Tidak ada badai yang bisa menghentikan orang yang disertai oleh Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Selesai. Susilo. Terima kasih Bu Rita buat Terima malam kasih. hari ini luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini, dan kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung mengenai permasalahan Anda dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubunginya melalui telepon di nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Semua layanan yang diberikan New-Life free, gratis dan cuma-cuma. Kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, pemirsa bisa menyaksikan video kami yang siaran kami yang Jumat lalu melalui Facebook. Anda bisa bergabung di akun New-Life Spasi Batam TV. Terima kasih banyak pemirsa, saksikan terus siaran New-Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, Batam TV. New-Life.